Hai semuanya, kembali lagi nih dengan konten Ama bareng Kofilbert, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik dari kalian. Oh iya, buat kalian yang mau tanya-tanya seputar saham dan investasi, boleh banget. Tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah, seperti pertanyaan yang kali ini. Bahas Aviaco, ini juga mau buyback 1T. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham Avia. Mari kita mulai. PT Avia Avian Tbk didirikan di tahun 1978 oleh Bapak Sutikno Tanoko, yang merupakan ayah dari Pak Hermanto Tanoko. Pada saat itu, Avian bermula sebagai produsen cat kayu dan baja. 3 tahun kemudian, Avian meluncurkan cat tembok di bawah brand Avitex. Setelahnya, perusahaan terus berkembang dan IPO di tahun 2021. Hal menarik terkait Avia adalah jaringan distribusinya yang tersebar luas. Jaringan distribusi penting, mengingat 90% penjualan Avia ditujukan pada traditional retail seperti toko bangunan. Perusahaan memiliki 162 distribution center di 38 provinsi, di mana hal tersebut memiliki beberapa manfaat. Pertama, perusahaan bisa menjangkau customer secara luas. Kedua, perusahaan bisa meningkatkan service quality dan menjaga hubungan dengan customer. Ketiga, perusahaan dapat mengoptimalkan inventory management mereka. Ketiga hal tersebut memungkinkan Avia untuk mencatatkan revenue 7 triliun setiap tahunnya. Selain itu, perusahaan bisa dibilang sangat efisien, di mana Avia mampu menjaga net profit margin di atas 20%. Sehingga bisa dibilang manajemen mampu mengelola perusahaan dengan sangat baik. Secara penjualan, produk perusahaan bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu solusi arsitektur dan trading goods. Solusi arsitektur berkontribusi terhadap 80% revenue dan 92% gross profit Avia, sedangkan trading goods berkontribusi terhadap 20% revenue dan 8% gross profit perusahaan. Hal tersebut dikarenakan solusi arsitektur memiliki margin yang jauh lebih tebal. Angkanya 51% untuk solusi arsitektur berbanding 18% untuk trading goods, sehingga kinerja perusahaan utamanya ditopang solusi arsitektur. Baik, sekarang kita sudah tahu Avia merupakan perusahaan dengan jaringan distribusi luas dan memiliki net profit margin yang tebal. Pertanyaan berikutnya, bagaimana growth story perusahaan ke depannya? Mengingat perusahaan sudah sangat efisien, pertumbuhan laba di masa mendatang harus berasal dari peningkatan penjualan. Manajemen sendiri memberikan estimasi pertumbuhan 6-10% dibanding tahun lalu. Selanjutnya terkait ikan, apakah akan berdampak material bagi perusahaan? Secara geografis, penjualan Avia ke Kalimantan sebesar 10%, di mana angka tersebut melambangkan seluruh wilayah di Kalimantan, dan bukan IKN saja. Sehingga for now, hal tersebut belum bisa kita anggap sebagai katalis signifikan. Secara valuasi, saat ini perusahaan diperdagangkan di PER 18 kali dan PBV 3 kali. Perusahaan juga cukup royal dalam membayarkan dividen, di mana kita bisa expect dividen yield sekitar 5% setiap tahunnya. Terkait buyback, di akhir 2023, perusahaan ada menyampaikan rencana buyback maksimal 1,4 miliar lembar saham, di mana hingga saat ini perusahaan sudah merealisasikan setengahnya. Oke, sekian untuk video kali ini, dan bila kalian ingin request saham apa, silahkan leave di komen ya. Semoga bermanfaat and see you guys in the next video. Bye-bye!